Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan mensimulasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelumnya izin untuk share screen. Dari kelompok 4 akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Anggota kelompok 4. Di sini ada saya sendiri, Adelina Rizky Nur Amalia, lalu ada Teh Lulu Lutfiah, kemudian ada Kak Reni Atrimazona, ada Kak Resa Julianti, dan ada Kak Sahla Amalia. Selanjutnya, saya juga akan menyampaikan alur dari simulasi pembelajaran yang disediakan oleh kelompok 4. Di sini kami akan mensimulasikan fase B kelas 3, mata pelajarannya matematika dengan materi pokok pengukuran panjang dan berat. Model yang kami gunakan yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Nah, di mana sih letak berdiferensiasi yang ada di kelompok 4 ini? Yang pertama, ada berdiferensiasi konten. Di sini, kami pasti akan membagikan kelompok menjadi 3 berdasarkan dengan tingkatan pemahaman mereka. Yang pertama, kelompok 1, pemahaman dasar. Yang kedua, kelompok 2, pemahaman lanjutan. Dan kelompok 3, pemahaman kompleks. Yang kedua, di sini ada berdiferensiasi proses. Nah, dari kelompok yang tadi sudah dibagikan, tentunya nanti peserta didik akan dibimbing dan diarahkan untuk mengukur panjang, berat, luas, atau volume benda yang disediakan di setiap kelas sesuai dengan tingkatannya. Kemudian ada berdiferensiasi produk. Nah, dari ketiga kelompok tersebut akan ada hasilnya untuk mereka presentasikan. Yang pertama ada poster untuk kelompok dasar. Yang kedua ada tabel perbandingan hasil pengukuran untuk kelompok lanjutan, dan yang ketiga ada proyek mini laporan pengukuran untuk kelompok kompleks. Nah, di sini ada peran-perannya ya. Yang pertama ada guru 1 sebagai pembuka. Di sini ada Bu Lulu Lutfiah. Nah, Bu Lulu Lutfiah ini kegiatan yang dilakukannya itu salam pengerjaan asesmen diagnostik dan pembagian kelompok. Nah, yang kedua ada kegiatan inti. Di sini ada Bu Resa Julianti. Nah, kegiatan yang dilakukannya itu apa? Yang pertama, penyampaian materi. Selanjutnya, ada guru 3 juga masih di kegiatan inti. Di sini, saya sendiri, yaitu Adelina Rizky Amalia, kegiatan yang dilakukannya itu bimbingan pengamatan dan pembagian LKPD. Selanjutnya, ada guru keempat masih di kegiatan inti juga, yaitu diperankan oleh Bu Reni Atrimazona. Kegiatan yang dilakukannya itu presentasi hasil kerja dan kesimpulan. Dan kelima, sebagai penutup, yang diperankan oleh Bu Sahla Amalia. Kegiatan yang dilakukannya itu evaluasi, refleksi, dan umpan balik. Baiklah, langsung saja kita mulai simulasi pembelajaran dari diferensiasi ini. Saya persilakan untuk Bu Lulu untuk membukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ibu. Kalian sudah sarapan belum pagi ini? Udah dong, Bu. Udah, Bu. Coba cek Udah, tangannya, Bu. siapa yang mau cerita sarapan pakai apa tadi pagi? Tadi aku sama mie goreng, enak banget, Bu, dibikinin sama Mama. Aku pakai telur goreng. Aku sama nasi uduk. Pak, nasi Padang, Bu. Wah, alhamdulillah ya, anak ibu sudah sarapan semua. Berarti energinya sudah terisi dan siap untuk belajar hari ini. Coba sekarang kita baca bersama ya. Yang seperti yang kalian lihat, kita akan belajar Tuan apa hari ini? pengukuran panjang, Panjang dan berat. Betul, hari ini kita akan belajar tentang satuan pengukuran panjang dan berat. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam pemahamannya dan dilancarkan kegiatannya. Oke, Ibu akan minta tolong kepada Resa untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Ayo teman-teman, bersiap.
Siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillah, amin. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Resa sudah memimpin doa. Nah, sekarang untuk menggugah rasa semangat kita dan menambahkan jiwa nasionalis kita akan menyanyikan lagu wajib bersama. Siapa yang tahu lagu wajib berkibarlah benderaku? Aku pernah Aku, Bu. Tahu, Bu. Baik, yuk kita nyanyi bersama. Kibarlah bendera. Lambang Hai Indonesia. Kau datang saya Anda. Siapa berani menurunkan engkau rakyatmu membela Merah putih yang perwira. berkibarlah selama-lamanya. Nah, tadi kan kita akan belajar tentang pengukuran berat dan panjang suatu benda. Siapa yang pernah mengukur suatu berat atau panjang benda? Aku pernah, Bu. Aku pernah di puskesmas, Bu. Waktu aku sakit, iya. Jadi sebelum diperiksa sama bu dokternya, jadi aku disuruh nimbang. Kemarin sih terakhir 28. Oke, sekarang siapa yang pernah mengukur tinggi? Aku pernah, Bu. Aku pernah juga di puskesmas sama. Tinggi aku sekitar 100 berapa ya, Bu? Aku lupa, kayak 135-an deh, Bu. Oke, Adel. Adel inget nggak ukurnya pakai apa? Ada di tembok, Bu, ditempel gitu, terus nanti si alatnya tuh dibawa ke kepala aku, atas kepala aku, terus dilihat sama yang susternya ya, kalau nggak salah. Sama. Oke, pakai meteran ya? Nah, tadi kalau Resa timbang berat badannya pakai apa? Ya Bu, pakai timbangan Bu. Jadi aku naik di atas timbangan itu. Terus jarumnya bergerak ya? Iya betul. Nah, tadi kan Resa dan Adel sudah menceritakan pengalamannya mengukur berat badan tadi kalau Resa menggunakan timbangan berat badan. Terus Adel mengukur tinggi di puskesmas juga dengan meteran. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, gimana ya kita mengetahui berat satu karung beras ini? Pakai timbangan Bu. Oke, betul ya. Kalau kita ingin menimbang beras, kita akan menggunakan timbangan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran, Ibu mau tanya, kenapa ya kita itu perlu untuk bisa mengukur suatu berat atau panjang benda? Perlu, Bu, aku mau jawab. Perlu, Bu. Kalau nantinya kita diajak ke pasar sama mama, kita tahu, Bu, berat benda yang dibeli mama berapa, biar nggak kena tipu tuh nanti sama pedagangnya. Itu nggak, Bu? Betul banget, Reni. Nah, misalkan sebagai contoh, kita di pasar beli jeruk 2 kilo. Nah, tapi ternyata saat diukur, timbangannya bergerak tidak sampai ke angka 2. Nah, dari itu kita tahu kalau misalkan timbangan tersebut tidak sesuai dengan berat yang akan dibeli. Oke, ada lagi yang mau Bu, jawab? kalau misalnya kita mau bikin baju, kan pasti diukur ya, Bu ya. Aku pernah soalnya sama tukang jahitnya diukur-ukur gitu. Kata mama, kalau nggak diukur nanti bisa kebesaran atau nggak kekecilan. Jadi harus pas, jadi harus diukur.
Nah, kalau dari pengalamannya Adele, berarti kegunaan mengukur adalah agar bajunya tidak kebesaran, pas dengan ukuran tubuhnya. Nah, sebagai contoh lagi, semisal kita ingin membeli sepatu di online shop. Nah, kita kan terbatas untuk mengukur secara langsung. Di keterangannya ada ukuran 33, 34, 35. Nah, 33 sama dengan panjangnya 22 cm, 34, 23 cm. Nah, di rumah kita ukur kaki kita panjangnya berapa cm, lalu disesuaikan dengan ukuran yang disediakan. Paham ya? Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian memahami konsep dasar dari satuan panjang dan berat. Yang kedua, kalian mengenal berbagai satuan panjang dan berat. Tadi sudah disebutkan beberapa contohnya, sentimeter, kilogram, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalian dapat mengonversi satuan panjang dan berat yang berbeda. Maksudnya apa mengonversi? Maksudnya adalah mengubah. Semisal, panjang papan tulis 100 cm, berapakah panjang papan tulis dalam meter? Seperti itu. Dan yang terakhir, nanti kalian dapat menentukan luas dengan satuan baku dan tidak baku. Sebelum masuk ke inti pelajaran, Ibu akan memberikan soal diagnostik. Tujuannya apa? Tujuannya agar Ibu mengetahui kemampuan awal kalian dalam konsep satuan berat dan juga satuan panjang benda. Nah, kalian harus mengisinya dengan semaksimal mungkin. Oke, Bu. Kalau nggak Ini bisa gimana, Bunda? Semisal betul-betul tidak bisa, tapi Ibu tidak mengharapkan jawaban kosong atau tandai saja tidak tahu. ini sendiri ya, Bu, atau boleh nyontek sama teman? Kerjainnya sendiri ya, dan tidak boleh mencontek. Percaya diri, oke? Selesai? Selesai, Bu. Selesai, Bu. Baik, sekarang Ibu akan membagi kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik ini ya. Kelompok 1 Sahla, kelompok 2 Resa, kelompok 3 Reni dan Adel. Nantinya kalian akan kerja kelompok dan kegiatan pembelajaran ini akan dilanjutkan oleh Oke, Bu. Ibu Resa. Pada Ibu Resa disilakan. Baik, terima kasih Bu Lulu. Oke, anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, mau pada nonton video tidak? Kita nonton video dulu ya. Mau. Oke, Ibu setel dulu. Halo teman-teman, pernah nggak sih pergi ke pasar dan melihat penjual menimbang dagangan mereka? Atau pernah nggak kalian pergi keluar kota dan melihat berapa jauh jarak antar kota? Berat dari benda dan jarak antar tempat bisa kita ketahui dengan cara mengukurnya. Kali ini, Bol untuk ngajarin tentang pengukuran. Ayo ikutan. Nah, Bol, coba diingat-ingat lagi. Apa yang sudah kita pelajari tentang pengukuran di kelas 3? Pipo, ayo kita ukur juga panjangnya. Untuk mengukur panjang suatu benda, kita bisa gunakan berbagai macam peralatan. Iya, tahu. Pakai penggaris aja lah. Penggaris itu salah satu alat yang paling umum untuk mengukur panjang suatu benda. Satuan yang kita gunakan dalam penggaris adalah sentimeter. Kita ukurin aja lah, Pipo. Staples kerenku. Oh. Boleh juga. Sejajarkan benda yang akan diukur dengan penggaris. Letakkan salah satu ujung benda yang akan diukur secara lurus dengan angka 0 pada penggaris. Kemudian, kita lihat angka pada ujung lainnya. Angka yang sejajar dengan ujung benda adalah ukuran panjang benda tersebut. Tapi, kadang-kadang kan panjang bendanya gak selalu sama dengan ukuran sentimeter penggaris. Karena itu, kita harus melakukan pembulatan ukuran ke sentimeter terdekat. Panjang staples ini lebih dari 8 cm dan hampir mendekati 9 cm.
Lebih tepatnya adalah 8,5 cm. Panjang sentimeternya bisa kita bulatkan menjadi 9 cm. Pensil ini coba berapa senti? Panjang pensil ini udah lewat 12 cm, tapi kurang dari 13 cm. Lebih tepatnya adalah 12,1 cm. Jadi, panjang pensil ini bisa dibulatkan menjadi 12 cm. Oh, itu artinya waktu kita membulatkan panjang suatu benda, kalau angka di belakang koma lebih kecil dari 5, maka angka tersebut dibulatkan ke bawah kan? Tapi, kalau angka di belakang koma adalah 5 atau lebih dari 5, maka angka tersebut dibulatkan ke atas. Yes, Bol. Tepat sekali. Exactly. Pipo, Bol, ini teh ada snack siang. Wow. Asik! Ngomong-ngomong, setelah pengukuran Nah, anak-anak, gimana tadi? Udah nonton videonya belum? Sudah, Bunda. Udah, Bu. Coba sekarang Ibu mau tanya nih, ada berapa orang yang ada di dalam video tadi? Ada yang bisa, ada yang tahu? Dua. Dua, Ah, Bu. pinter Adel sama Sahla. Iya, ada dua. Nah, kira-kira tadi mereka mengukur apa ya? Triples sama Terus pensil. T plus hiu Iya, sama sama pensil. Betul. Ya, yang pertama tadi bol, namanya bol ya. Bol itu mengukur strapless hiunya. Ternyata berapa tadi panjangnya? Ada yang tahu tidak? Lupa ya. Iya, tadi panjang straplessnya adalah 8,5. Sedangkan pensilnya berapa? 12,1. Betul, 12,1. Lalu dibulatkan menjadi 12 cm. Nah, tadi bol itu mengukur menggunakan apa ya? Ada yang tahu tidak? penggaris, Bu. Betul ya. Bol tadi mengukurnya menggunakan penggaris. Nah, coba Ibu mau tanya lagi nih. Ada yang tahu tidak? Ada yang pernah melihat tidak nih? Benda yang kuning yang di atas ini. Namanya apa ya? meteran Buat saku, apa? Bu. Meteran? Meteran saku. Betul, namanya meteran saku. Biasanya dipakai atau digunakan oleh siapa nih? Ada yang tahu tidak? Oh, belum Sama pernah. pamannya Lulu. Paman kan? Baik, gak apa-apa Lulu. Iya, sama pamannya Lulu ya? Pamannya Lulu emang kerjanya apa? Oh, mengukur kayu. Iya, ini biasanya dipakai oleh tukang-tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu, panjang besi, untuk ditandai, lalu dipotong pakai gergaji. Ya, selanjutnya, yang kuning bawah nih. Ada yang tahu tidak namanya apa ya? Oh, Bu. Itu Yang meteran buat kain. ngukur Yang mm-mm, buat ngukur baju ya, baju Bu. ya? Mm-mm. Iya, yang buat ngukur baju. Ini namanya meteran kain. Ya, meteran kain ini betul tadi kata salah. Itu dipakai untuk mengukur kalau kita mau buat baju. Ya, panjang badannya, terus panjang tangannya, lebar lengannya, dadanya, punggungnya itu diukur semua. Biar apa? Biar bajunya tidak kebesaran maupun tidak kekecilan. Selanjutnya, yang kayak tongkat nih. Kira-kira untuk apa ya? Mengukur tinggi badan. Salah pernah diukur pakai ini? Pernah, Bu, waktu aku ke rumah sakit. Cek Iya, Ibu juga pernah diukur pakai ini nih. Ini untuk mengukur tinggi badan. Selain itu, Ibu punya lagi. Nih, seperti ini. Ini biasanya ditaruh di dinding. Terus nanti ditarik. Terus ini di bawah sini nih ada kepala nih. Ada kepala kita.
Terus nanti dilihat sama kita di sini nih. Nih, ini nanti ada angkanya, kita lihat, kita baca angkanya berapa. Oh, misal pas ibu tadi sebelum belajar nih, ibu mengukur ternyata tinggi ibu 160 cm. Ya. Nanti anak-anak kalau ke puskesmas lagi nggak apa-apa deh, tanya aja sama Aku susternya pernah, atau sama bu dokternya. Kenapa? aku aku pernah pakai itu. Oh, Adel pernah pakai itu ya? Iya, ada di puskesmas, Bu. Iya, betul. Tingginya berapa, Adel? Tapi aku lupa lagi. Tadi aku bilang ke Bu Lulu 135 kalau nggak salah. Wah, tinggi ternyata ya, 135. Baik, selanjutnya yang bawah tuh, yang warna pink. Ada Wah, yang itu tahu? mah aku punya Bu di rumah penggaris. Apa namanya? Penggaris. Betul, ada yang punya penggaris, bawa penggaris tidak sekarang? Aku bawa, Bu. Nah, mana Aku juga penggarisnya? nggak Coba bawa. tunjukin yang bawah. Iya, nanti kita mengukur panjang menggunakan penggaris. Nah, kalau keempat benda ini kan mengukur panjang nih. Ada yang tahu tidak satuan panjang itu apa ya? Hmm, Apa? meter Bu. Iya, bisa meter dan juga bisa Meter. sentimeter. Nah, sekarang Ibu punya dua soal nih. Tuh di bawah, ada panjang krayon sama panjang pensil. Coba kita lihat, kita hitung, kita baca. Kira-kira yang pertama, panjang krayonnya itu berapa? Oh Hmm. ya, kalau kita mengukur, itu kita mulai dari angka 0 ya. Nih, kita angka 0, kita taruh, kita letakkan. Baru nanti kita hitung nih ujungnya. Kira-kira berapa ya? Oke, coba kita lihat yang krayon. Ujungnya 0, ada di angka ujungnya ada di angka berapa? 10 Bu. Betul, ada di angka 10. Berarti panjang krayonnya berapa senti? 10 senti. Betul, ada 10 sentimeter. Sedangkan kalau pensil, panjang pensilnya berapa ya? 1 senti, Bu. Iya, 6 panjang pensilnya itu 6 meter. sentimeter. Silakan selanjutnya. Nah, selain kita bisa mengukur panjang krayon, pensil, kita juga bisa mengukur papan tulis. Ada yang pernah tidak mengukur papan tulis? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah ya? Tidak Ya pernah. nanti siapa yang Aku pernah? pernah, aku pernah Bu, tapi aku cuma pakai penggaris. Coba Jadi pakai. nggak cukup penggarisnya Bu. Oh iya betul. Kalau nggak cukup biasanya diapakan? Pakai tangan, Bu. Sama, ya, nanti tangan Lulu sama tangan aku sama tangan yang lain digabungkan. Betul, iya itu juga bisa. Itu namanya mengukur dengan satuan tidak baku. Kenapa dikatakan satuan tidak baku? Karena orang yang gemuk dan orang yang kurus biasanya tangannya beda. Biasanya tangannya kalau yang lebar sama tangan yang kecil nanti hitungannya berbeda. Kalau tangannya yang besar, itu bisa aja nih kita hitung panjang papan tulisnya itu 15 tangan. Sedangkan kalau tangan yang kecil, kita hitung itu bisa juga mencapai 20 tangan. Ya, makanya itu tidak baku karena dapat berubah. Setiap tangan nanti akan berubah-berubah gitu. Setiap orang beda-beda. Maka dari itu kita dapat mengukur panjang papan tulis menggunakan penggaris atau dengan meteran ya. Tuh bisa mengukur papan tulis meja menggunakan meteran. Oke. Selanjutnya mana ya? Nah, berapakah panjang papan tulis jika dalam satuan sentimeter?
Nih, berapa ya? Belum tahu ya? Ya udah, nanti kita belajar ini deh. Oke, next dulu Adel. Oke, nih ini namanya konversi ya. Ada yang tahu ini? Ada KM, HM, DAM, M, DM, CM, dan juga Di MM. tangga. Iya betul, ini namanya tangga. Tangga satuan panjang. Nah, kalau KM ini singkatan dari apa? Dari kilometer. Kalau HM, hektometer. Kalau DAM, dekameter. Kalau M, meter. DM, desimeter. CM, sentimeter. Dan MM, milimeter. Nah, ingat ya anak-anak, kalau ini kita turun, arahnya ke bawah, itu akan dikalikan 10. Ya, sedangkan kalau dia naik ke atas, itu akan dibagi 10. Contoh nih, dari M, dari meter, turun ke sentimeter. Kira-kira berapa turunnya? Coba kita hitung. 1, 2, Dua. Nah, tadi kalau turunnya 1 berapa? 10. Dikali 10. Iya, dikali 10. Kalau 2 bukan 10 dikali 2 ya, tetapi 20. 10 dikali 10. Jadi berapa 10 kali 10? 100. 100. Betul. Jadi 1 dikali 100 sama dengan 100 sentimeter. Oke, coba sebelumnya Adel. Belum ya tadi ya. Nah, selanjutnya nih. Kalau berapakah panjang papan tulis jika dalam satuan sentimeter cm? Ini ada panjang papan tulisnya itu 7 meter. Kira-kira dari meter ke sentimeter ini dikali berapa ya? Jadi dikali 100, Bu, kata Ibu. 2 kali loncatan, Bu. Ya, Coba kita next dulu deh. Ingat ya tadi 7 meter dijadikan ke sentimeter. Coba kita hitung. 1, 2, Nah, 2. betul. Jadi 7 meter dijadikan ke sentimeter, yaitu berapa tadi? 7 dikali 100 sama dengan 700 Meter. Oh, jadi meter. ibu kalau misalkan dia turun 2 tangga jadi 100. Gimana kalau dia turun jadi 3 tangga jadinya berapa, Bu? Kalau turunnya 3 nih, kalau contohnya ke milimeter ya, Mm-mm. ya berarti 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Jadi berapa ya? Tuh, Nolnya ada berapa? 3, nolnya Bu. ada 3. 3, betul. Nah, kalau 3 itu berapa? Kan kalau 1, 10. Kalau 2, 100. Kalau 3, 1000, Bu. Kayak uang Iya, 1000. paham, Bu. iya. Ya, jadi kalau turun 3 yaitu dikali dengan 1000. Jadi kalau 7 meter dijadikan ke milimeter berapa? 7 dikali 1000 sama dengan 7000 milimeter. Siap, Bu. Oke, siap. Next. Ayo kita lanjut, Bol. Tadi kan pengukuran panjang. Berarti sekarang kita belajar pengukuran berat. Gimana kalau kita mengukur beratku? Hahaha. Ada-ada aja, Bol. Untuk mengukur berat suatu benda, kita bisa pakai berbagai macam peralatan, seperti neraca, timbangan, bahkan timbangan elektronik sekalipun. Satuan yang biasanya digunakan dalam neraca adalah kilogram. Coba kita ukur berat badanmu, Bol. Yeay. Atur posisi jarum timbangan pada angka 0. Sekarang, coba naik ke timbangan. Jarum akan bergerak dan kemudian berhenti. Nah, angka yang ditunjukkan oleh jarum itu menunjukkan berat badan kamu, Bol. Wah, beratku 60, lebih sedikit.
Dari situ bisa kita simpulkan kalau beratmu adalah 60 kg lebih sedikit. Waktu mengukur berat suatu benda, prinsip pembulatannya sama seperti pembulatan pada pengukuran panjang suatu benda. Ngomong-ngomong, Nah, sudah melihat lagi ya tadi ya videonya? Udah, Ibu. Iya, tadi Bol juga tuh sama. Bol sedang mengukur berat badannya menggunakan timbangan. Nah, ada apa saja sih alat ukur beratnya? Yang pertama, ada timbangan berat badan nih, sama kayak ibu juga nih sama nih. Tuh, cuman beda warna doang. Ini persis banget, Bu. Ya, Ya. nih, ini namanya timbangan berat badan. Ya, nanti ini kita atur dimulai dari angka 0, lalu nanti kitanya naik di atas sini, terus nanti jarumnya ini akan berputar, ya akan bergerak dan berhenti tuh. Nah, itulah berat badan kita. Nah, sedangkan yang kedua ada timbangan digital. Timbangan digital juga sama dimulai dari angka 0 ya. Nah, selanjutnya ada timbangan gantung. Ya, itu ada kaitannya. Kaitannya itu biasanya kalau kita pakai plastik itu digantung di situ ya, di kaitan itu. Nanti bergerak tuh angkanya. Nolnya menjadi berapa kilogram. Selanjutnya ada timbangan bebek nih. Biasanya ini dipakai di pasar. Siapa yang pernah ke Timbangan pasar bebek dan buat lihat nimbang bebek? bebek, Bu. Bukan. Bukan ya salah. Itu bukan buat imbang bebek. Ya, tapi kayak bentuknya kayak bebek tuh, lihat deh nih. Nih, ini kan ada moncongnya nih, ada mulutnya nih gitu. Jadi Iya. seakan-akan itu adalah bebek. Bebek. Nah, Oh, nanti namanya timbangan bebek. iya nanti bahan-bahannya itu kita taruh nih di aluminium di tempat sini. Ya, selanjutnya nanti kita atur nih sama yang 1 kilo, 500 gram, 200, 100, atau 50 gram ditaruh di merah sini nih. Ya, Ibu-ibu mau oke. tanya. Ya, Adel, kenapa? Di rumah aku punya timbangannya timbangan digital, Ibu. Tapi kok beda sama yang Ibu kasih contohnya ya, Bu? Ini juga buat manusia kah, Bu? Atau buat apa, Bu? Bukan. Kalau timbangan digital itu juga biasanya untuk bahan-bahan kue. Ya, kayak tepung-tepungan. Itu biasanya kita kalau kita mau bikin kue nih kan kita harus menghitung dulu nih kita butuh terigunya berapa gram ya atau berapa kilo ya, gulanya juga berapa ya gitu. Nah, itu menggunakan timbangan digital. Nah, timbangan digital juga bebannya itu nggak bisa banyak-banyak, nggak kayak timbangan berat badan ya. Kalau timbangan berat badan kan bisa sampai 100 kilo tuh. Kalau timbangan digital itu tidak bisa ya. Oke, Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, coba kita baca pengukuran-pengukuran di bawah ini. Yang pertama nih, ada kakinya siapa nih yang nimbang nih ya? Kan kaki aku, Bu. Oke, wah ini kayaknya kakinya ibu deh nih. Coba kita hitung. Kira-kira berapa ya? Dari 0 sampai berapa tuh? Menunjukkan ke berapa Itu jarumnya? 50 lebih deh, Bu. Tapi nggak kebaca. Iya, itu sampai ke 52. Ya, itu 52 kilo. Ya, jadi berat badan yang pertama itu beratnya 52 kilogram. Nah, selanjutnya yang kedua tuh kita akan menimbang telur. Wah, telurnya berapa ya ini ya? 55,5 apa nih? Gram. Gram atau kilogram, Bu? Ayo, kira-kira berapa ya? Kayaknya Kilogram, gram deh, Bu. kilogram. Gram atau kilogram? Dari tadi Gram. gram, Kalau Bu. kilogram telurnya raksasa dong, Bu. Iya, Kayak berat salah orang, dong Bu. kita ya.
Berarti Eh, gram. berarti Gram ya, Bu. gram. Jadi berat satu butir telur itu 55,5 gram. Nah, yang ketiga, ada buah semangka. Kita timbang ke angka berapa itu ternyata? 5 Menunjuk kilo, 5 kilo, Bu. betul sekali. Jadi satu buah semangka kita timbang, ternyata beratnya itu 5 kilogram. Ya, jadi kalian tahu ya, kalau pengukuran berat itu satuannya kilogram atau gram. Sedangkan kalau satuan panjang tadi apa? Sentimeter Sentimeter, atau meter. meter. Pinter. Selanjutnya, oke, pengertian berat nih. Satuan berat itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Enggak. Oke, satuan berat adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung berat suatu benda. Nah, satuan berat juga eh, biasanya itu menggunakan kilogram, ya, atau satuan dasar dalam sistem internasional atau SI untuk massa bebannya. Satuan kilogram adalah massa dari benda yang standar. Sedangkan gram adalah satuan yang lebih kecil dari kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, terakhir ada miligram. Miligram atau disingkat dengan mg, yaitu satuan yang lebih kecil daripada gram. 1 gram sama dengan 10.000 miligram. Tuh, tadi udah dibahas nih alat pengukur berat. Ada timbangan emas, timbangan duduk, timbangan berat badan, timbangan bebek, timbangan gantung, dan juga timbangan dacin dan digital. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya, berapakah telur dalam satuan kilogram? Iya, betul, 1000 gram. 1000 gram kira-kira berapa kilogram? Apa ya, Bu? Masih lupa, oke kita bahas lagi. Oke, next dulu. Ya, nih, kita akan belajar tentang tangga satuan berat. Ya, ada KG, HG, DAG, GDG, CG, dan juga MG. Ya, kalau yang tadi kan kita belajar tentang satuan panjang, sedangkan kalau yang sekarang kita akan belajar tentang satuan berat. Sama seperti yang panjang tadi. Ya, kalau dia turun, maka akan dikalikan dengan 10. Sedangkan kalau dia naik, akan dibagi menjadi 10. Oke. Nah, kalau KG itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Kepanjangannya dari apa? Kilogram, Bu. Kilogram. Betul, KG itu kilogram, HG Hektogram, hektogram. Kalau ada dekagram, dekagram, kalau G gram, DG desigram, CG sentigram, centigram, MG miligram. miligram, betul. Nah, coba kita lihat nih. Kalau kita punya telur tadi 1 kilogram, terus kita ubah menjadi gram. Kira-kira turunnya berapa kali ya? Coba kita hitung. Tuh, Tiga. 3, betul. Berarti 1 dikali berapa? 10 dikali 10 dikali 10. Nolnya Jadinya, 3 berarti 1000. 1000. betul. Jadi 1 kilo dijadikan ke gram sama dengan 1000 gram. Ya. Nah, kalau kita balik nih, kalau dari gram, terus kita mau jadikan ke kilogram. Kalau kita punya 1000 gram nih, ya, 1000 gram gula pasir. Terus kita mau jadikan ke kilogram. Kira-kira naiknya berapa? Dibagi, Bu. Iya, 1, dibagi 2, berapa? 3, Coba kita naiknya hitung. 3. 1, 2, 3. 3. Betul. Nah, jadi kalau 3 sama ya kayak tadi ya.
10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Dari Nah, jadi 1000 dibagi 1000 sama dengan berapa? 1. 1. Iya, sama dengan 1 kilogram. Pintar. Coba di back sebelumnya. Jadi 1000 gram berapa kilo? 1 kilo. Wah, good job nih. Keren-keren semua anak-anak ibu. Jadi 1 gram itu kalau dijadikan kilogram sama dengan 1 kilogram. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang estimasi luas suatu benda menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Contohnya nih, kita akan mengukur panjang meja. Ya, lalu siswa mengestimasi, memperkirakan luas meja ini menggunakan satuan tidak baku. Misalnya menggunakan kertas berukuran A4. Nih, Ibu udah punya contohnya nih. Ini Ibu udah punya kertas, lalu ini ada meja di depan Ibu. Nah, lalu yang pertama kita apakan? Yang pertama kita tutupi dulu permukaan meja-meja ini dengan kertas-kertas. Nah, satu kertas ini berukuran panjangnya ini 20 cm. Ya, sedangkan lebarnya ini 15 cm. Oke. Jadi, nih Ibu tutup meja-mejanya nih ya. Ternyata meja ini ketutup semua sama kertas ini, sama 8 kertas ini. Kita hitung berarti 20 dikali berapa? 8. 8, betul. 20 dikali 8 kertas. 20 dikali 8. Dan panjangnya, lebarnya tadi berapa? Lebarnya 15. 15 juga dikali 8. 20 dikali 8 ada yang tahu tidak ya berapa? 20 2 kali 8, 16 ditambah 0, 160. 160. Betul, 160. Nah, kalau 15 dikali 8? 15 kalau 8 11 kali 8, 120 nggak, Bu? Betul, 120. Jadi, kita hitung nih. Panjang dikali lebar, 160 dikali 120. Kira-kira berapa ya? Wah, banyak nih pasti nih. 6 dikali 2, 12. Banyak nolnya, Bu. Iya. Hmm. Nah, jadi luasnya itu Ibu udah ketemu nih. Ada yang udah ketemu juga jawabannya? Belum, Bu, pusing soalnya. Belum, masih ngitung, Bu. Masih ngitung. Baik, nanti Ibu kasih soal ya. Nanti kalian kerjakan nih. Jadi, panjang dan lebar luas satu meja 11 meteran. Berapa tadi ya, Bu? dibagi berapa? Dibagi 100 ya, Dibagi Bu? 1000 kan? 1000. 100 apa 1000? 100 sih, Bu. Ayo. Berapa ya, teman-teman? 100, Bu. 100. Yang Betul, salah. 100. Jadi, 19.200 dibagi 100. Berapa jadinya? Nolnya kurang 1 aja. Kurang 2 aja, Bu. Iya, jadi 192 meter. Ya, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Baik, Bu. insya Allah bisa. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Bu Adel.
Oke. Tadi sudah mendengar penjelasan dari Bu Resa semuanya? Udah, Bu. Bu. Sudah ya. Nah, di sini karena sudah penjelasan materi, kita sekarang latihan ya menggunakan lembar kerja peserta didik. Ibu, aku nggak bersemangat, Bu. Aku mau ice breaking kayak Kita biar Ngantuk, Bu. sore. ya. Ngantuk. Tahu ini nggak ice breaking yang tepuk semangatnya yang dang dang dang? Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Tahu? Tahu. Tahu, Bu. Ayo kita mulai bareng-bareng ya. Oke. Semangat. Dang dang dang. Dang, dang, dang. Ding, 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 ding. Dung dung. Dung, dung, dung. Dang dang Dang, dang. dang, dang, Ding, 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 dung, 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 dung. dung. Se. Aha aha. Tahap mah sehangat Semangat. semangat. Udah semangat semuanya? Sudah. Sudah ya. Berarti bisa fokus untuk mengerjakan lembar kerja ini? Fokus. Aku jadi fokus, jadi Bisa fokus semangat. ya. Nah, tadi sebelumnya Bu Lulu kan sudah membagikan kelompok-kelompok kalian ya. Iya, sudah, Bu. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C, betul? Betul. Tuh. Oke, di sini Ibu jelasin dulu ya untuk yang kelompok A. Ini LKPD untuk kelompok A. Di sini Ibu akan memberikan kalian 6 soal. Oke, di soal yang pertama sampai soal ketiga itu kalian mengerjakan soal pengukuran panjang. Jadi kalian nanti mengukur hasil pengukuran panjang benda yang ada di sekitar kalian aja, gitu ya. Dan menggunakan satuan sentimeter. Selanjutnya nanti setelah ada hasilnya, kalian akan mengurutkan panjang dari yang terpendek hingga yang paling panjang. Terus kalian tentukan nih mana ya benda yang paling panjang gitu. Terus yang soal nomor 4 sampai nomor 6 kalian akan mengerjakan soal pengukuran berat. Ya, tadi kan panjang, nah sekarang berat karena tadi Bu Resa udah ngejelasin dua materi mengenai panjang dan berat. Nah, dari soal nomor 4 ini sama kalian juga akan mengukur berat yang ada di sekitar kalian. Terus juga kalian nanti bisa mengurutkan mana yang dari terberat hingga ke ringan. Terus kalian tentukan benda mana nih yang lebih berat gitu. Jangan lupa untuk nama, hari, tanggal, dan kelas ya, nama lengkap. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak nih untuk kelompok A? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya? Oke, Ibu lanjut nih untuk kelompok B. Nah, kelompok B di sini kalian masih sama materinya pengukuran panjang dan berat, tapi di sini kalian ada 5 soal saja. Nah, untuk soal nomor 1 dan 2 itu ada tabel ya. Nah, nanti kalian mengkonversi. Apa sih konversi? Tadi udah dijelaskan juga ya sama Bu Resa ya? Konversi apa? Mengubah. Konversi. Wah ya. Iya. Nah, di sini udah ditampilkan juga ada tangga dari konversi satuan panjang, ada tangga dari konversi satuan berat. Nah, untuk nomor 1 itu untuk satuan panjang ya. Nanti kalian mengukur panjangnya itu apa aja, pensil panjangnya berapa gitu ya. Pertama dari cm, terus nanti diubahlah ke meter. Terus selanjutnya yang nomor 2 itu kalian akan mengkonversi berat dari botol berisi air ini berapa gram ya? Lalu dari gram ini berapa kilogram? Nah, soal nomor 3 sampai nomor 5 kalian mengerjakan soal cerita ya. Gitu. Untuk kelompok B ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Oke ya. jelas. Oke. Selanjutnya, sekarang kelompok terakhir untuk kelompok C. Nah, di sini Ibu juga punya 5 soal untuk kalian. Nah, masih materi yang sama juga ya, pengukuran panjang dan berat. Nah, kalau
kelompok C ini tabelnya cuma satu, di nomor satu saja. Nah, kalian di nomor satu nanti kan kalian mengukur luas dari pensil atau permukaan meja gitu ya. Nah, atau benda yang ada di sekitar kalian. Pertama kan kalian pasti menggunakan satuannya sentimeter ya. Nah, nanti eh, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Tadi juga udah dijelaskan kan sama Bu Resa, rumus dari luas itu apa? Panjang kali lebar ya? lebar, iya Ibu. Nah, berarti lu jangan lupa kalau udah tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa, berarti dihitung saja gitu ya luasnya berapa. Nanti kalian juga jangan lupa untuk mengukur benda tersebut dengan satuan tidak baku. Misalnya kalau permukaan meja luasnya tadi kan sudah dicontohkan bisa memakai kertas atau bisa menggunakan jengkal kalian atau bisa menggunakan benda yang lainnya gitu ya. Nah, untuk soal nomor 2 sampai nomor 5 itu juga soal cerita. Oke, dari kelompok C ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak Ibu. Tidak ya? Ibu, Ya, ini kita nggak boleh contek sama kelompok lain ya, Bu. Soalnya tidak boleh. beda-beda ya, Bu. Iya, tidak boleh ya. Kalian mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok Bu. A, kelompok B, kelompok C. Jangan lupa untuk namanya nama lengkap. Jangan nama panggilan ya, nama lengkap. Oke, Bu. Oke, Bu. Selanjutnya nanti bisa dibantu juga nih sama Bu Reni. Ya, oke. Semangat kalian mengerjakannya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Nah, terima kasih, Bu Adel. Nah, anak-anak udah selesai? Sudah Ibu. Sudah. Bagaimana? Apa bisa mengerjakannya? Pusing dikit tapi selesai. Oh, pusing dikit. Tapi berkelompok ya, ngerjainnya ya, diskusi ya. Diskusi, Bu. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian mengerjakannya, berdiskusi bersama kelompok masing-masing, ini tahap selanjutnya kita presentasi hasil kerjanya. Jadi, nantinya setiap perwakilan kelompoknya mempresentasikan ke depan mengenai hasil kerja kelompoknya, dan kelompok lain memperhatikan teman yang lagi presentasi. Oke, bisa? Bisa. Bu. Tabu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu mau nanya. Paham ya? Baik. Dan sekarang kita mulai dari kelompok Ibu, Adel mau nanya, Bu. iya. Gimana, Resa? Adel mau nanya, Bu. Ini kita majunya presentasinya itu dikocok, ditentukan ibu atau bagaimana, Bu? Boleh diulangi lagi? Kita Ya. majunya itu gimana, Bu? Ibu yang menentukan atau dikocok atau gimana, Bu? Ini kita mengerjakannya, kita spin ya. Oke, Bu. Oke, kita spin ya. Dah. Hasil dari spin pertama ternyata kelompok B yang tampil ke depan. Ayo, perwakilan kelompok B siapa? Ya, Bu, aku. Ayo, Resa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Resa. Nah, kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kita mengukur panjang pensil. Ya, yang pertama kita mengukur panjang pensil. Ternyata pensil itu kalau dijadikan sentimeter, dapatnya 10 cm. Lalu kita ubah ke meter. 10 dibagi 100 sama dengan 0,1 meter. Nah, yang kedua, kelompok kami juga mengukur panjang meja, Bu. Nah, panjangnya itu 50 cm. Lalu kita ubah ke meter. 50 dibagi 100 sama dengan 0,5 meter, Bu.
Baik. Dan kelompok lain ada yang menanggapi? Tidak, Bu. Sudah ya, baik. Dari kelompok B, bagus sekali ya untuk presentasinya dan jawabannya sudah betul. Selanjutnya kita spin lagi. Yang tampil kelompok A. Silakan perwakilan dari kelompok A. Baik, terima kasih Ibu. Saya perwakilan dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu kita kan membuat poster tentang alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang itu terdiri dari penggaris, ada meteran, dan pita meter. Dan yang kedua, lalu kita mencoba mengukur pensil macam-macam pensil nih Bu Guru, dari pensil yang panjang sampai pensil yang pendek kecil sekali. Nah, yang paling pensil pertama warna ungu itu kalau dihitung ujungnya ada di angka 9, berarti 9 senti. Dan yang kedua ada kita sudah ngukur pensilnya sampai di angka 6. Berarti 6 cm. Selanjutnya di angka 7 cm. Ini yang paling kecil, 3 cm. Lalu ada pensil yang paling panjang, 10 cm. Dan eh, pensil 8 cm. Untuk alat ukur berat, di sini kami membuat poster terdapat timbangan eh, timbangan bebek, timbangan gram untuk menimbang kue, tepung-tepungan, timbangan telur. Lalu kami membuat poster tentang timbangan buah-buahan. Di sini kami menghitung buah nanas ditimbang menjadi 1,4 kilogram. Kemudian buah anggur 2 kilogram dan ikan di sini 0,7 kilogram. Itu aja Bu Guru dari kelompok kita. Nah, baik. Untuk dari kelompok A, tepuk tangan untuk kelompok A ya. Posternya sudah bagus. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Posternya Gimana? bagus, Bu. Iya. Silakan, Lulu. Iya, benar. Nggak ada lagi? Cukup, Baik. Dah. Terakhir yaitu kelompok C. Iya, cukup Ibu, cukup. cukup ya. Terakhir kelompok C. Kelompok C, ayo yang mau sebagai perwakilan dari kelompoknya, Adel. Boleh Ibu. Oke, jadi di sini aku sama temen aku sama Lulu tadi udah ngerjain nih. Tadi kita ngukur apa ya, meja ya Bu. Luas bakunya. Oh, kita tadi ngukur Iya. buku Ibu, maaf. Jadi kita ngukur buku. Nah, panjang buku Ayo mengukur apa? buku Ibu, aku lupa. Tadi ngukur buku. Panjangnya itu 15 cm. Nah, lebarnya itu 10 cm ya, Bu. Terbalik, Bu. Panjangnya 10 cm, lebarnya 15 cm. Buku. Terus tadi kan kata Bu Resa, luasnya itu panjang kali lebar. Nah, berarti 10 itu dikali 15. 10 kali 15 itu 150 cm, Ibu. Itu kalau kita menggunakan luas baku. Tapi tadi juga mengukur luas tidak bakunya, Ibu, menggunakan sticky note, Bu. Atau menggunakan memo kecil-kecil. Nah, tadi kita tuh udah ngukur ada sekitaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9
Tapi di baling bawahnya tuh nggak utuh, Bu. Ada 3 lagi tapi nggak utuh. Jadi ada 10,5 sticky note, Bu. Iya, Udah. sudah baik. Tepuk tangan untuk kelompok C. Bagaimana? Kelompok lain ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, ya. Ada kelompok C sudah bagus hasil proyek mininya terkait luas benda. Dah, sekarang Ibu mau menyampaikan secara keseluruhan sudah hebat ya anak-anak. Meteran, Ibu. Meteran. Tadi meteran ada berapa macam? Ada yang ingat? 2. 2. Apa aja? Meteran kain sama meteran kayu. Iya, meteran kain atau meteran kayu. Meteran kayu bisa kita sebut dengan meteran saku. Nah, jadi alat ukur panjang terdiri dari penggaris, meteran saku atau meteran kayu, meteran kain. Next. Jadi untuk satuan panjang terdiri dari apa aja? Coba ingat. Yang pertama apa? Kilometer. Kilometer. Apa lagi? Apa ya, Bu, bacanya? Hektometer. Hektometer. Dekameter. Dekameter, meter, Milimeter. sentimeter, Desimeter, sentimeter, milimeter. Ada yang ingat gak cara hafalnya yang mudah? Ada yang mau coba nggak? Gimana biar kita gampang ingatnya? Resa bisa? Aku. Bisa, Coba, Bu. ayo Resa. Gimana? Aku menyingkatnya pakai KM itu kalau, HM kalau hati, damai, M-nya maka, Desi, cinta, mama. Dah, good job. Jadi itu bisa dipakai ya biar kita gampang mengingatnya. Next. Next, Kak Adele. Dah, selanjutnya tadi kita belajar tentang alat ukur berat. Alat ukur berat apa aja? Ayo, ada yang ingat? Pertama apa? Timbangan berat badan, Bu. Timbangan berat badan, timbangan Bebek, Bu, bebek. Iya, ingat ya? Timbangan bebek, apalagi? Itu yang Timbangan digital. Timbangan digital. Lalu ada juga timbangan duduk. Dan Duduk. selanjutnya satuan berat terdiri dari apa ya? Kilogram. Kilogram, hektogram, Kilogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Udah pada bisa ya. Nanti di sini juga selanjutnya kita belajar apa lagi ya? Menghitung apa ya? Menghitung luas, Bu. Bagaimana cara kita menghitung luas? Luas baku apa ya rumusnya ya? Ada yang ingat gak ya? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Kalau luas tidak baku, kita bisa menggunakan benda. Iya. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya dulu? Sudah paham? Paham, Ibu. Paham ya? Bu. Nah, untuk mengetahui pemahaman Ananda Ibu, kita akan mengerjakan soal evaluasi yang nantinya akan kita kerjakan secara mandiri. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Ibu Sahla. Kepada Ibu Sahla, Ibu persilakan. Baik, terima kasih Bu Reni. Anak-anak masih semangat ya? Sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, Ibu ingin tepuk-tepukan dulu, yaitu tepuk fokus. Kalian masih ingat nggak ya dengan tepuk fokus? Kasih, Ibu.
Masih. Kalau masih langsung saja yuk kita bareng-bareng. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, anak-anak. Di sini kalian akan menjawab beberapa soal terkait pengukuran panjang dan berat. Soal ini Ibu bagikan untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Baik, di sini ada 10 soal uraian. Silakan kalian jawab secara individu ya, secara masing-masing sendiri-sendiri, tidak boleh kerja kelompok. Ibu kasih waktu hmm, berapa ya enaknya ya? 15 menit, Bu. 15 menit cukup ya? Cukup, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Ibu pakai pensil atau apa, Bu? Pakai pulpen apa pensil? Pakai pensil aja, supaya Nama kalau kamu salah bisa dihapus. Jangan lupa nama, kelas, hari, tanggalnya diisi ya. Oke, Bu. Baik, sudah mengerjakan? Waktunya sudah habis? udah, Ya, Ibu. sudah, Ibu. Sudah, nanti soal ini kalian bisa kirimkan japri Ibu melalui WA ya. Nanti setelah pembelajaran ini kalian kirimkan ke WA. Nah, alhamdulillah kalian sudah mengerjakan LKPD, mengikuti pembelajaran dengan baik, serta mengerjakan evaluasi. Nah, Ibu ingin mengulas kembali sedikit aja. Tadi kita belajar tentang apa, anak-anak? Panjang. Panjang dan berat, Bu. UAS. Pinter. Satuan panjang dan berat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya itu untuk apa ya? Ada yang bisa jawab? Dengan tepat, Ibu. Betul, supaya pengukurannya itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Tangan. Baik. Apa saja tadi alat ukurnya? Alat ukur satuan panjang tadi ada apa aja? Peng, Penggaris, meteran saku. betul, pinter, Kak Resa. Dan alat ukur beratnya? Timbangan bebek. Timbangan. Alhamdulillah. Baik, tadi kalian sudah diskusi dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Anak ibu hebat semua, berarti kalian sudah memahami materi pembelajaran yang ibu sampaikan hari ini ya. Sebelum ibu tutup, ibu ingin bertanya gimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Aku happy, Bu. Aku senang. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, semua senang mudah-mudahan. Pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai hubungan antara satuan baku dan panjang. Nah, Bismillah dan tetap semangat untuk besok ya. Baik, sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu yuk, dipimpin oleh Ananda Lulu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Teman-teman, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Kasih Bu Sahla. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Dokumentasi nggak